Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Semua yang terjadi terhadap makhluknya tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfudz. Kita harus percaya terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena qadha dan qadar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha dan qadar bagi setiap makhluknya berbeda. Qadha dan qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak seorang pun mengetahuinya. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud qadha dan qadar? Mari kita pelajari bersama-sama. Dek, silakan lihat gambar yang ada di layar monitor kalian. Ini adalah contoh qadha dan qadar. Adik-adik, Allah Maha berkehendak. Segala sesuatu terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan qadha dan qadar. Sedangkan manusia sebagai makhluknya harus senantiasa menerima dan bersyukur atas yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus berusaha dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hal yang terbaik untuk kita. Adik-adik, tahu ndak apa arti qadha? Qadha menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Dan menurut istilah, qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk-makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Adik-adik, tahu ndak zaman azali itu apa? Zaman azali adalah zaman sebelum kita semuanya diciptakan. Contoh dari qadha yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan semua makhluknya pasti akan mati. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita semuanya sudah tetapkan meninggal pada hari apa, jam berapa, menit keberapa, bahkan sampai ke detik berapa. Contoh lain adalah Allah juga menetapkan kelahiran kita. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, jam berapa kita lahir, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan belajar tentang qadar. Adik-adik, sudah tahu belum apa itu qadar? Qadar menurut bahasa artinya adalah kepastian atau peraturan atau ukuran. Adapun menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah. Sekali lagi, perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya Allah. Jadi, dalam kata lain, qadar adalah perwujudan atau kenyataan dari qadha atau dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, rezeki si A ketika lahir, dia akan ditetapkan oleh Allah. Qadhanya adalah lahir pada jam 3 pagi. Maka qadarnya adalah si A ini lahir juga pada jam 3 pagi. Begitu juga dengan kematian. Sebelum lahir, si B ini
ditetapkan meninggal pada hari Selasa jam 3, maka qadarnya adalah si B ini mati pada hari Selasa jam 3. Contoh lain, si B umurnya sekian tahun dan lain sebagainya. Adik-adik, sekarang apa sih hubungannya antara qada dan qadar? Qada dan qadar merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah. Qada bersifat qadim atau lebih dahulu ada, sedangkan qadar bersifat kudus atau baru. Seorang ahli bahasa Al-Quran, Imam Ar-Raqib, mengatakan bahwa Allah SWT mentakdirkan segala sesuatu dengan dua macam cara, yaitu memberikan kudrah atau kekuatan dan membuat ukuran serta cara-cara tertentu. Qada dan qadar biasa dikenal dengan sebutan takdir Allah. Dan qada dan qadar harus kita imani. Kenapa? Karena qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6, yaitu percaya pada qada dan qadar. Adik-adik, takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini, yang meliputi semua sisi kejadian, baik itu mengenai kadar ataupun ukurannya, dan tempatnya maupun waktunya. Takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, karena takdir adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika takdir yang kita alami sesuai dengan keinginan, hendaklah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Namun, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Takdir dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Adik-adik, tahu ndak apa arti takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Agar mencapai cita-citanya, siswa tersebut belajar dengan tekun, sehingga apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Orang yang meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh pasrah begitu saja kepada nasib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tubuh dalam bentuk sebaik-baiknya untuk digunakan sebagai sarana untuk berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah keadaan seseorang jika ia mau mengubah keadaan atau nasibnya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Adik-adik, takdir yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah. Sekali lagi, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah, tidak dapat memilih, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Contohnya, kelahiran dan kematian manusia, serta perjalanan matahari, bulan, dan planet-planet lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka, apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat. Mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Adik-adik, jadi kita tidak akan bisa meminta kapan kita dilahirkan, kapan kita dimatikan oleh Allah. Kalau kita sudah ditakdirkan meninggal, maka sedetik pun kita tidak bisa mengulurnya. Adik-adik, sekian penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Tugas pada video pembelajaran kali ini adalah kalian bisa mengerjakan tugas mandiri yang ada di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar pada video pembelajaran kali ini. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.